Sahabat terima yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam jumpa. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023. Pekan biasa yang ke-19. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Tema yang saya tawarkan adalah two in one. Dua menjadi satu. Tuhan sudah menegaskan bahwa perkawinan gereja Katolik adalah panggilan antara laki-laki untuk bersatu dengan seorang wanita, satu dengan satu seumur hidup. Tidak ada kata cerai, tidak ada kata pisah, apapun alasannya. Tapi sebagaimana dalam Injil kita didengarkan bahwa ada ketegaran hati sehingga Musa, saat kemudian Yesus menjelaskan kenapa Musa memberikan surat cerai, karena ketegaran hatilah maka Musa memberikan surat cerai. Padahal sebenarnya alasan apapun tidak diperbolehkan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang memisahkan. Tapi itulah juga praktek sekarang ini. Banyak kasus-kasus keluarga berkaitan dengan perpisahan, baik pisah kamar tidur, pisah meja makan, atau juga bahkan pisah rumah. Itu kadang sangat memprihatinkan karena alasan yang sangat tidak fundamental. Mereka kemudian meninggalkan satu dengan yang lain. Padahal saat mereka berjanji pasti sadar betul bahwa tidak boleh mereka berpisah. Karena Tuhan yang menghendaki yang disatukan tidak boleh diceraikan, tidak boleh dipisahkan, bahkan alasan apapun itu. Mengapa tidak boleh? Karena Tuhan membentuk, merancang sedemikian rupa dua pribadi menjadi satu daging. Dan itu menjadi sempurna saat mereka membangun keluarga dan hidup dalam kebersamaan sebagai laki-laki dan perempuan. Dan itulah panggilan untuk menghadirkan keturunan menjadi satu daging, dua pribadi yang disatukan dalam perkawinan. Tapi kemudian yang terjadi lagi adalah seperti Tuhan Yesus yang dicobai untuk memberikan jawaban. Apa yang kira-kira Yesus akan jawab dikala kemudian ada pernyataan seperti itu? Dan Yesus menegaskan, tidak bisa. Kalau Musa kemudian diambil sebagai contoh, kenapa memberikan surat cerai? Karena itu adalah ketegaran hati. Orang-orang waktu itu yang meminta Musa karena mereka sudah berpisah. Padahal sama sekali tidak bisa. Bila kemudian itu dilakukan, sebenarnya kita harus semua sadari bahwa keluarga-keluarga sedang merusak bangunan dari Tuhan sendiri. Mereka merombak rancangan-rancangan Tuhan, yakni dua pribadi yang disatukan untuk seumur hidup, hanya maut yang memisahkan. Maka dikala kemudian itu kalau tidak disadari sebagai sebuah anugerah dari Tuhan, sebagai sebuah panggilan, maka orang pasti akan jatuh dengan menggunakan alasan macam-macam, bahkan kadang alasan sepele, sudah tidak prinsip yang sama, sudah tidak cara berpikir yang sama. Padahal disadari, tanpa emosi, tanpa kemarahan, tanpa egois, sebenarnya mereka memang tidak dipanggil untuk menjadi sama, tapi menjadi satu. Maka Yesus menekan yang disatukan, bukan disamakan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyamakan, tapi menyatukan. Karena ketegaran hati juga mungkin saya boleh mengatakan saat ini banyak laki-laki, banyak perempuan sebagai suami atau sebagai istri yang tegar hati dengan mengambil alasan-alasan yang klise, alasan-alasan yang sederhana, mereka merusak rancangan Tuhan. God is designer, we are tailor. Itu selalu saya katakan kepada para calon manten atau keluarga-keluarga bahwa Tuhan adalah perancang bangunan keluarga-keluarga. Dan keluarga-keluarga, suami dan istri adalah tailor, penjahit yang menjahit pola yang Tuhan berikan, Tuhan buat. Maka sejatinya kesetiaan sebanding lurus dengan mensyukuri panggilan
untuk sesuatu yang luar biasa, yang mulia. Dua pribadi disatukan oleh Tuhan. Semoga dengan bersyukur atas karunia panggilan, juga Bapak dan Ibu, para pasutri, pasangan suami istri, dimanapun Anda, semoga mensyukuri itu. Apapun yang terjadi, jangan sebagai alasan untuk berpisah, karena Tuhan tidak menghendaki. Bila itu terjadi, itu karena ketegaran hati Anda, bukan maunya Tuhan. Maunya Anda yang egois, maunya Anda yang menggunakan alasan hanya ingin berpisah, merusak rancangan Tuhan tadi. Pola yang sudah ada, Anda tidak mau jalani, Anda membuat pola sendiri. Sehingga orang Jawa bilang, kakean pola. Tidak berkenan hati Tuhan, maka itu pasti akan menjadikan hidup keluarga juga tidak menjadi baik. Semoga rahmat Tuhan, semoga berkat Tuhan menyertai keluarga-keluarga, sahabat-sahabat Rema yang membangun keluarga, mensyukuri atas karunia panggilan, atas kesatuan yang Tuhan rancang untuk Bapak dan Ibu di dalam bangunan keluarga Katolik. Membangun keluarga sebagai gereja, membangun gereja di dalam keluarga Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda sekeluarga dimanapun Anda, dengan berkat Allah yang melimpah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.